Kita buka bersama, kita lanjutkan dari Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca dari ayat 12 sampai dengan 17. Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan 17. Hanya 5 ayat kita akan baca secara bersama, saudara ya. 12 sampai dengan 17 dari Roma pasal yang ke-8. 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kepada Tuhan, ialah berkat firman Tuhan yang sudah kita baca juga boleh tinggal dan ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kembali sebetulnya Pak Adi tadi juga mengatakan seringkali kita tuh jadi orang Kristen, mengaku Kristen tetapi budak, saudara. Kira-kira itu relevan tidak, saudara? Kalau relevan, saudara, ya mulai saat ini juga termasuk saya dan termasuk saudara, jangan jadi orang Kristen yang budak. Sebetulnya mana ada orang Kristen budak, saudara. Itu hanya satu bahasa sebetulnya yang dipakai untuk mengingatkan saya, yang dipakai untuk mengingatkan saudara. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam kedewasaan kita melihat firman Tuhan, mana ada orang Kristen budak, saudara. Dari kata Kristen itu sendiri saja sudah bukan diri kita lagi, bukan diri saya, bukan diri saudara. Dan dari situlah saudara, mari saat ini saya mengajak diri saya, saudara mengajak diri saudara untuk memang lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Kembali itu sebetulnya tadi juga menjadi satu bagian. Jikalau saya tetap mau budak, itu pilihan saya kan. Saya membaca firman Tuhan, saya tidak mau memperhatikan, saya tidak mau mendengarkan. Atau saya mau mendengarkan, saya mau menghafalnya, tetapi saya tidak mau melakukannya, saudara. Karena banyak orang-orang yang pintar, profesor yang pintar, yang bisa tidak membaca Alkitab, tetapi mengungkapkan Alkitab tanpa membaca. Tapi profesor itu sayangnya tidak melakukan apa yang dia bisa ungkapkan di luar daripada Alkitab yang dia baca. Itu juga tragedi sebetulnya nantinya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Untuk mengerti aja, untuk menghafal Alkitab sebetulnya tidak akan cukup untuk menjadikan saya dan saudara itu orang Kristen. Dan disinilah saudara saya mendorong, yang saya juga bukan seharusnya, tetapi sudah semestinya kita mau nantinya hidup di dalam firman Tuhan. Dan jikalau tadi kita baca, saudara, apa yang menjadi bagian daripada Roma 8, 12 sampai dengan 17, yang tentunya menjadi kelanjutan daripada minggu yang lalu, kita membaca tadi bagaimana Rasul Paulus menuliskan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Saudara, ada kata hutang yang dipakai kalau saya coba renungkan, adalah kata perdagangan, saudara, yang mungkin sedikit sebetulnya membantu saya untuk lebih mudah mencerna. Dari kata hutang itu sendiri sebetulnya, saudara, saya dalam keadaan yang minus, dalam keadaan yang diberi hutang. Tapi yang indah sebetulnya, saudara, melalui 1 Korintus 6 ayat 20
Di situ dikatakan bahwa kamu, orang yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus itu, telah dibeli. Jika tadi kita melihat tulisan Paulus memakai kata hutang, di sini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kamu telah dibeli. Orang Kristen, Yusika, siapapun yang ada di sini, kamu tuh sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Sudah paid in full. Jadi dengan pengertian lain sebetulnya hidup saya ini bukan hanya sekedar pengertian, bukan milik saya lagi, saudara. Hidup saudara bukan milik saudara lagi. Ya, saya menderita, saudara menderita. Saya bisa menangis, saudara masih bisa menangis, saudara. Tapi jika saya dan saudara memang mau mengaplikasikan firman Tuhan itu akan melampaui emosi saya nanti, saudara. Firman Tuhan itu akan melampaui emosi saudara, karena saudara akan lebih tahu, lebih pasti siapa saya, siapa saudara. Yang sudah dibeli, yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan, saudara. Dan di Yohanes 19:30 di situ juga Tuhan Yesus memakai kata sudah selesai di atas kayu salib. Di situ dikatakan tetelestai, artinya udah dibayar lunas juga sama yang kata yang dipakai paid in full. Jika kembali sebetulnya saudara, saya dan saudara saat ini menjadi bagian persekutuan Kristen, orang Kristen. Yang indah itu adalah kita bukan milik kita lagi. Itu yang indah. Tetapi keindahan itu akan hilang dari saya. Keindahan itu akan hilang dari saudara. Jikalau kita mau mensurinya untuk diri saya sendiri, jikalau saudara mau menikmatinya tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Dengan jalan Tuhan. Tapi siapa yang sudah sempurna? Artinya saat ini saya diberikan kesempatan untuk bertumbuh. Saya diberikan kesempatan untuk membaca Alkitab, untuk mendengarkan apa yang saya katakan sendiri saat ini, dan saya didorong untuk melakukan. Dan bukan hanya saya sebetulnya, termasuk saudara nantinya, saudara. Jika Rasul Paulus mengatakan kita adalah orang-orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Jadi dipakai kata kamu bukan lagi berhutang kepada daging. Kamu sudah ditebus, kamu sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib itu. Yusika, Randy, Iskandar, Bang Bastian, Gokor, dan siapapun saat ini yang mendengar, saudara, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kamu tidak lagi berhutang kepada daging, supaya tetap hidup menurut daging. Itu saja sebetulnya sudah luar biasa kalau saya merenungkan. Saudara mau merenungkan, mungkin saudara bertanya, apa sih hidup menurut daging itu? Saudara kalau ingat, Pak Andi sudah sedikit membaca bagian itu beberapa minggu yang lalu, saudara. Mari kita mungkin lihat bersama, agar saya dan saudara juga saat ini disegarkan kembali dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, hidup menurut daging. Di situ dikatakan, saudara, dari ayat 19 sampai dengan 19 sampai dengan 21. Ada salah seorang yang boleh membacanya? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yusika, kamu mempunyai pilihan untuk mau mendengarkan firman Tuhan atau untuk tetap melanggar. Sama, saudara-saudara. Baik orang Kristen yang tidak terlibat di dalam pelayanan sampai dengan hamba Tuhan, pendeta, kita punya pilihan. Tetapi jika saya dan saudara memang sudah sebagai orang Kristen,